Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok pesantren Abi Hanif Ida, dan kepada guru saya, dan tidak lupa pula kepada kedua orang tua saya yang telah mensupport saya. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang dikira kucing ah. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang apa namanya? Oh iya, tentang kitab Ulumul Quran, yaitu tentang munasabah Al-Quran. Apa sih munasabah? Munasabah menurut bahasa artinya itu adalah kedekatan. Jadi misalnya contoh itu adalah Abu munasabah si fulan. Nah, jadi artinya itu adalah Abu mendekat kepada si fulan. Nah, pokoknya gitulah. Nah, jadi apa sih maksudnya munasabah Al-Quran? Munasabah Al-Quran maksudnya itu adalah kedekatan, hubungan-hubungan antar kalimat yang berada di dalam ayat-ayat itu. Nah jadi maksudnya itu adalah hubungan antar ayat. Nah, menurut menurut siapa sih aku lupa, pokoknya menurut itu. Nah, jadi munasabah itu adalah hikmah korelasi antar ayat. Nah, jadi seorang penafsirnya itu menggali rahasia, pokoknya gitulah. Nah, kemudian ada macam-macam munasabah. Macam-macam munasabah, yang pertama ada ta'alluq. Ta'alluq itu adalah sinonim persamaan dari kata munasabah. Kemudian yang kedua ada iribat, yaitu pengganti dari munasabah. Kemudian ada juga menurut Muhammad Rashid Ridha ada dua, yaitu ada al-istithal dan al-ta'li. Nah, kemudian menurut Manna Al-Qatan, yaitu ada tiga macam munasabah. Nah, jadi yang pertama itu adalah memperhatikan lawan bicara. Jadi misal contoh itu dalam surat Al-Ghasyiyah, yaitu bagaimanakah dalam surat Al-Ghasyiyah. Nah, jadi yang artinya itu bagaimanakah dia menciptakan unta, kemudian bagaimanakah ia meninggikan langit, bagaimanakah ia menghamparkan bumi, dan bagaimanakah ia menurunkan air, pokoknya gitu. Nah, jadi di dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa bagaimanakah unta diciptakan. Nah, jadi dalam ayat ini Allah menentukannya itu mengikuti lawan bicaranya. Nah, jadi misalnya itu, jadi unta itu berarti lawan bicara itu sedang berada di gurun pasir. Mengapa? Karena di gurun pasir itu memakai unta, dan di gurun pasir itu suka ngelihat langit dan hampar, buminya itu luas gitu, kelihatan hampar. Nah, kemudian yang kedua itu adalah antar surat. Nah, jadi antar surat ini maksudnya itu sama antar surat. Nah, jadi contohnya itu berada di surat berada di surat Al-Waqiah, Fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, itu ada dua ayat yang sama. Nah, itu merupakan munasabah yang sama ayatnya. Oh, nggak salah sih. Nah, kalau di sini kita lihat-lihat ya. Nah, jadi tadi itu ta'alluq, sinonim munasabah. Kemudian yang pertama itu, yang kedua itu adalah terjadi antara satu surat dengan surat yang lain. Misalnya itu, ya tadi misalnya itu Fasabbih bismi rabbikal azim itu ternyata ada dalam surat Al-Hadid ayat 96, dan ada dalam surat Al-Waqiah ayat 50. Ayat 50 sih. Al-Waqiah ayat 96. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah munasabah antar awal surat dengan antar akhir surat. Nah, jadi munasabah tentang awal surat dan akhir surat ini maksudnya ialah, nah jadi menurut firman Allah surat Al-Qasas ayat 17. Nah, jadi yang artinya Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang berdosa." Nah, ayat ini dimulai dengan menceritakan Nabi Musa, yaitu menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dan pertolongan yang diperolehnya.
Kemudian menceritakan perlakuannya ketika ia mendapati dua orang laki-laki sedang berkelahi. Nah, selanjutnya surat ini diakhiri dengan menghibur Rasulullah SAW bahwa ia akan keluar dari Makkah dan dijanjikan. Kemudian yang jatuh ngantuk Mbak. Nah, jadi yang terakhir adalah urgensi atau manfaat kita mempelajari munasabah. Nah, jadi manfaat kita mempelajari munasabah. Jadi menurut ijtihad para musafir ya, jadi munasabah ini adalah sesuai ijtihad para musafir, bukan ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi urgensi munasabah, urgensi mempelajari munasabah Al-Quran yang pertama itu adalah dari sisi balaghah, yaitu adalah korelasi antar ayat ya, dengan ayat menjadikan keutuhan dan keindahan dalam tata bahasa Al-Quran dan apalagi dipenggal. Nah, maka keserasian, kehalusan dan keindahannya ayat akan hilang. Nah, kemudian yang kedua, memudahkan kita untuk memahami makna ayat atau surat, sebab penafsiran Al-Quran itu berbagai macam. Ragamnya. Jelas membutuhkan pemahaman tentang munasabah antar satu ayat dengan ayat yang lainnya. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.